Bersumbangsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan melakukan kegiatan donor darah. Setetes darah dapat menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, sehingga dengan bersumbangsi melalui donor darah, maka hal ini dapat mendatangkan harapan bagi sesama. Tahukah Anda bahwa setiap kebaikan kecil yang kita lakukan dapat bermanfaat besar bagi orang yang menerimanya? Ya, seperti halnya pada satu tetes darah yang kita sumbangkan. Seperti yang kita ketahui bersama, darah adalah salah satu komponen penting yang ada di dalam tubuh manusia. Data dari Palang Merah Indonesia atau PMI menyebutkan bahwa setiap 8 detik ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Secara nasional, ketersediaan stok darah, terutama di masa pandemi COVID-19, mengalami penurunan dan tidak dapat memenuhi permintaan stok darah hingga 100%. Palang Merah Indonesia merilis, sejak tahun 2020, ketersediaan stok darah untuk memenuhi permintaan hanya maksimal 85% dari 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Itu artinya, ada banyak sekali saudara kita yang tidak bisa mendapatkan akses darah untuk kesehatannya. Salah satu pemicunya disebabkan tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi akan paparan virus COVID-19. Iya, masa pandemi ini cukup membuat shock juga ya buat kita semua masyarakat Indonesia. Dan buat kami, transfusi darah juga suatu pukulan hebat. Karena stok darah kami sangat-sangat menurun. Apalagi di DKI Jakarta sebenarnya warga itu sangat patuh. Mereka semua work from home, school from home ya. Apalagi di masa awal pandemi bulan Maret, April tuh kami bisa hanya memperoleh darah donor sebanyak 100 orang. Padahal biasanya kami bisa ngumpulin sampai 1.000 orang. Jadi ini sangat luar biasa sekali pelajaran buat kami kan, bagaimana supaya kita bangkit dari keterpurukan itu, mencoba berbagai macam cara untuk dapat mendapatkan tambahan jumlah pendonor gitu. Di Indonesia, Palang Merah Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang bisa menyelenggarakan pendonoran darah. Darah dikumpulkan lewat pendonor yang langsung datang ke PMI di masing-masing daerah ataupun melalui acara penggalangan darah yang dilakukan bersama dengan berbagai pihak. Salah satunya seperti kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci di berbagai kota di Indonesia. Guna mempercepat proses pengumpulan stok darah, Seci bersama PMI berupaya melakukan jemput bola kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar memudahkan para pendonor yang ingin bersumbangsi namun terkendala dengan jarak dan waktu. Di setiap kegiatan donor darah, relawan Seci dan PMI pun selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Karena keselamatan serta kenyamanan pendonor adalah hal yang utama. Karena kita hari ini kegiatan ini adalah yang pertama kali kembali kita lakukan semenjak pandemi, ya kita berusaha sebaik mungkin ya secara kualitas dulu, kita tidak utamakan kuantitas dulu. Karena kan kita akan istilah kata memberikan gambaran bahwa kita punya cara ada seperti ini. Diharapkan setelah kegiatan hari ini dan orang sudah tahu, nanti ke depannya dia akan lebih istilah kata lebih berani ya untuk donor. Dan lebih tahulah protokol kesehatan yang kita terapkan seperti apa sih donor darah di Seci, seperti itu. Awalnya sih khawatir ya, maksudnya kayak kan biasa kan kalau donor darah kita taunya kan di dalam ruangan gitu. Tapi pas tadi hadir ke sini, pas lihat oh ini outdoor ternyata dan dari awal udah bagus sih SOP-nya, kayak dibersihin dulu, disuruh cuci tangan juga gitu kan, dan ranjangnya juga dibersihin dulu. Jadi ngerasa safe sih, jadi kayak oh ya udah di pandemi kayak gini pun masih bisa donor darah loh, jadi ngerasa safe aja sih. Sebelum melakukan donor darah, calon pendonor terlebih dahulu harus melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, meliputi pemeriksaan berat badan, tekanan darah, hingga kadar hemoglobin. Adapun syarat yang harus dipenuhi, yakni calon pendonor harus sehat secara jasmani dan rohani, berusia 17-65 tahun, memiliki berat badan minimal 45 kg, memiliki tekanan darah normal, kadar hemoglobin 12,5 sampai dengan 17,0 gram per desiliter, tidak memiliki penyakit kronis seperti jantung, kanker, HIV atau AIDS, diabetes, dan lain sebagainya.
dan tentunya negatif COVID-19. Berbagai manfaat kesehatan juga bisa diperoleh jika seseorang melakukan donor darah secara teratur. Di antaranya dapat menurunkan tingkat kekentalan darah yang dapat memicu penyakit jantung, menurunkan resiko penyakit kanker, memproduksi sel darah baru, menjaga kesehatan psikologis, membakar kalori, serta mendeteksi penyakit serius. Tidak sedikit dari para pendonor yang telah merasakan manfaat positif dari berdonor darah ini. Kalau habis donor tuh setelahnya gitu ya, itu kayak lebih seger aja sih. Terus ngerasa apa ya, kayak nggak ada keluhan aja selama ini tentang penyakit-penyakit apa gitu, kayaknya nggak ngerasain. Mungkin salah satunya manfaat dari donor darah kali ya. Karena sih donor darah enak sih, buat sirkulasi darah juga, buat badan juga jadinya lebih enteng aja. Kayaknya untuk anak muda menurut saya sih lebih bagus sih, karena kan ya kita kan sering, apalagi cowok, bosnya kan kita nggak ada sirkulasi buat keluarin haid atau gimana kan. Kalau cowok ya menurut saya nggak ada keluar haid, jadi donor darah buat keluarin darahnya lagi, regenerasi darahnya lagi sih, lebih bagus sih menurut saya. Selain berbagai alasan kesehatan tersebut, alasan yang tak kalah penting dalam kegiatan donor darah yakni alasan kemanusiaan. Relawan Seci senantiasa menggalang hati dan memperkenalkan makna mulia di balik donor darah kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan salah satu relawan di Batam ini. Ia berupaya mengajak serta para karyawan di perusahaan miliknya untuk turut bersumbangsi bagi sesama. Saya pribadi sebenarnya tidak sosialisasi, tapi itu kira-kira sekitar sebulan yang lalu itu di kantor saya itu diadakan kita mulai setiap pagi itu sebelum kerja kita buka lentera kehidupan untuk semua karyawan kantor itu untuk nonton bersama gitu loh. Dan tanpa disadarin setelah mereka menonton ceramah master itu mereka terpanggil gitu loh. Tidak sedikit pula dari para pendonor yang mengaku sudah menjadikan aktivitas donor darah sebagai bagian dari gaya hidup. Hal itu sejalan pula dengan tekad mulia untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan melalui setetes darah. Pertama kali itu tahun 2016 kalau nggak salah, saya waktu masih SMK ya. Iya, 2016 sampai sekarang 2021 udah ke-10 kalinya ini. Sebenarnya cuma satu sih, kemanusiaan sih. Saya juga jadinya kayak suka aja gitu, ikut donor, ikut menyumbangkan darah untuk orang-orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Keinginan untuk membantu sesama ya, paling penting sih itu alasan saya yang paling ini, karena saya lihat juga kesadaran orang untuk mendonorkan darah masih kurang. Dan kita yang memang sudah mengerti ya mestinya lebih rela lah untuk menyumbangkan darah, untuk mendonorkan darah. Ini sekali lagi memang sangat dibutuhkan untuk semua manusia ya, terutama pada saat kita perlu operasi, ada yang kecelakaan atau apa. Jadi kenapa kita tidak bisa membantu sesama? Kita harus selalu bisa membantu sesama. Di balik aksi kemanusiaan ini, ada sejumlah orang yang juga dengan sepenuh hati berdedikasi untuk menjalankan tugas. Ia adalah Dr. Niken Rici, salah satu dokter yang sudah 18 tahun mengabdi pada sebuah institusi bernama Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta. Berkecimpung dalam dunia medis, disadarinya sebagai sebuah tugas kemanusiaan dan panggilan hati yang harus ia kerjakan. Oke, kalau mau flashback, saya masuk PMI tahun 2002, itu ketika baru lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat itu saya bekerja di 2 tempat, antara PMI atau bekerja di semacam poliklinik perusahaan. Tapi mungkin karena panggilan hati itu ya, ketika saya ditempatkan di PMI, kemudian masuk diminta untuk benar-benar melayani gitu tanpa melihat mencari untung, mencari uang gitu. Dan di sini saya juga melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari di sekolah, maksudnya di kampus gitu. Ternyata proses pembuatan darah itu sangat unik dan mungkin tidak dipelajari waktu saya di kuliah. Ia bertekad untuk dapat memberikan pelayanan medis terbaik agar setiap orang yang memerlukan pertolongan melalui transfusi darah dapat tertangani dengan baik. Melihat saya sudah bekerja di sini lebih dari 17 tahun
dan juga saya cukup menikmati pekerjaan ini. Artinya memang setiap hari itu selalu ada challenge baru lagi ya, bagaimana kita untuk mensuplai darah yang bermutu tadi untuk pasien. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat negara ini, itu yang kita lakukan dengan all out, dengan fokus, maka juga insya Allah akan diberikan juga kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tetes darah yang kita berikan dapat menjadi lambang cinta kasih bagi sesama umat manusia. Semoga melalui setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Stefani Simatupang, Tim Liputan, DAI TV.